Aldi, sebaiknya kamu baca ulang buku harian itu. Aku memang mencintai kamu. Tapi pada saat aku masih menjadi istri kamu. Dan sekarang aku sudah menjadi istri Rehan. Dan aku sangat mencintai Rehan. Tapi Najwa... Sudahlah Aldi. Kalau kamu cuma mau nelpon aku hanya untuk membicarakan hal yang sama, sebaiknya kamu gak usah telepon aku lagi. Najwa... Aku tahu Najwa. Walaupun situasi memisahkan kita, aku masih bisa ngerasain getaran cinta yang kamu miliki, Najwa. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum, Bu. Alhamdulillah, akhirnya kalian kembali dengan selamat. Rupanya ada yang sedang berbahagia hari ini dengan ibu mertua dan melupakan ibu kandungnya sendiri. Bunda Priyanka, Bunda di Jakarta. Ibu di Jakarta? Ya, kenapa? Kelihatannya kamu tidak mengharapkan kedatangan ibu ya? Atau jangan-jangan kamu sudah memutuskan untuk membuang ibu kandung kamu dari kehidupan kamu? Bukan seperti itu. Rehan pasti akan sangat kaget kan. Saya nggak nanya sama kamu. Dan ini pasti gara-gara kamu. Rehan tidak langsung pulang. Kamu pasti bawa dia pergi jalan-jalan. Ya kan? Kemana kamu bawa pergi anak saya? Najwa, Rehan, walaupun kalian sudah dewasa, tapi kami sebagai orang tua pasti mengkhawatirkan kalian. Bu, tolong maafkan kami. Sebelumnya ada masalah penting yang harus kami selesaikan. Sudah. Ibu tidak mau pusing dengan urusan kamu. Rehan, sekarang kita pulang ke rumah kamu. Ibu tidak betah tinggal di sini lebih lama lagi. Tapi Bu, rumah itu aku kembalikan pada Aldi karena itu rumah papanya. Kenapa Nak Rehan? Apa Nak Rehan punya masalah dengan Nak Aldi? Saya tahu. Ini semua pasti gara-gara Najwa. Sehingga hubungan persahabatan kamu dengan Ali jadi rusak. Ya kan? Bu, itu tidak benar. Akulah penyebabnya. Aku yang mengambil keputusan untuk meninggalkan rumah itu. Aku tidak mau lagi berurusan dengan Aldi ataupun keluarganya yang lain. Aduh Rehan, kamu itu kok terlalu naif sih? Seharusnya kamu tidak mengembalikan rumah itu kepada Aldi. Karena rumah itu kamu dapatkan atas kerja keras kamu sendiri. Bukan karena kamu berutang budi kepada mereka. Insya Allah Bu, aku akan kerja keras dan aku akan beli lagi. Aku tidak mau punya utang. Aku tidak ingin dibantu siapapun. Kamu harus tahu Najwa. Gara-gara pernikahan kamu dengan Rehan, Rehan harus meninggalkan rumahnya sendiri. Kamu itu sama sekali tidak membawa keberuntungan bagi Rehan. Coba lihat sekarang. Kita semua harus tinggal berdesak-desakan dalam rumah kecil ini. Maaf Bu, walaupun rumah kami sempit, kecil, tapi di sini tersimpan kedamaian yang dalam dan keberkahan yang melimpah. Karena kami mengisinya dengan cinta kasih. Terus komentar apa yang kamu harapkan dari saya? Masya Allah, Ibu, kami menghargai Ibu sebagai ibunya Rehan. Makanya kami membiarkan Ibu tinggal di sini. Tolong Ibu menghargai niat baik kami. Ibu, Bu Hasnah benar. Tolong jangan membuat masalah untuk kita lagi. Tolong terimalah keadaan sekarang. Ya udah, kalian masuk ke dalam istirahat ya. Biar Ibu meneruskan pekerjaan. Ya Ibu masuk duluan aja, nanti kita nyusul. Yang dikatakan ibumu benar. Rasanya kita harus di sini dan menjaga perasaannya. Aku bisa ngerti tentang ibu kamu, Re. Aku juga gak sakit hati kok sama ibu kamu. Tapi tetap aku merasa tidak enak dengan apa yang tadi dikatakan
oleh ibuku. Tapi aku nggak tahu gimana perasaan ibu aku, Rey. Aku takut ibu akan tersinggung dan sakit hati. Aku ingin menjelaskan dan minta maaf pada ibumu karena sudah ada masalah seperti ini. Dengan datangnya ibuku ke sini dan tinggal di sini pasti akan menambah masalah untuknya. Baiklah, aku akan bicara dengan ibumu. Kamu tahu apa yang Anita perbuat setelah kamu usir dia dan kamu marah sama dia? Dia enak-enak berfoya-foya dan sekarang dia ada di hotel bintang 5, Aldi. Mi, aku kan sudah bilang, aku sama sekali udah gak peduli dengan Anita. Dia mau ngapain, ya terserah dia dong, Mi. Mami ngerti, Aldi. Cuman masalahnya, dia sekarang enak-enak pakai kartu kredit kamu, pakai uang kamu. Dan Mami sarankan sama kamu lebih baik kamu blokir semua kartu kredit kamu. Ya udah, nanti aku hubungin sekretaris aku untuk ngurus semuanya. Ada lagi, Mi? Ini rahasia kita berdua ya. Jangan kasih tahu sama Anita kalau Mami yang bilang. Oke, kalau gitu aku berangkat kerja. Assalamualaikum. Lemparan bagus, Dion. Aku rasa ini pasti berpengaruh pada bisnismu. Aku udah mulai belajar bisnis dari kecil. Hati aku udah terasa untuk menjalankan bisnis keluarga. Oke, jadi apakah perusahaan almarhum papimu itu adalah yoga company? Ya, tapi aku nggak bekerja di sana. Aku bekerja di perusahaan yang lain. Karena aku ingin sekali berdiri di kaki aku sendiri. Oh, wow, jadi sekarang kau sudah punya bisnis sendiri? Ya, aku sekarang sedang bekerja sama dengan seorang teman. Dan aku memiliki sebagian saham perusahaan itu. Wah, kamu hebat sekali. Masih muda tapi sudah menjadi pengusaha yang sukses. Sekarang sih, kami sedang menjalankan sebuah mega proyek. Dan jika kamu tertarik untuk bergabung bersama kami, ini akan menjadi sebuah kesempatan yang bagus juga buat kamu. Deal or no deal? Deal. Misi Bu, maaf, kartunya sudah tidak bisa digunakan lagi. Iya udah, nanti saya beresin ya. Terima kasih. Ini pasti kerjaan Aldi. Nggak mungkin kan tiba-tiba ini nggak bisa dipakai lagi. Mau apa lagi kamu telepon? Kamu udah tahu sendiri kan? Sejak dari saat itu aku udah gak peduli apapun tentang kamu, Anita. Jadi, aku mohon sama kamu. Berhenti telepon aku atau berhenti mengganggu kehidupan aku. Nanti aku benci sama kamu. Aku tahu pasti kamu kan yang blokir kartu kredit aku. Oh ya jelas. Aku tidak akan memberikan fasilitas sekecil apapun untuk kamu, Anita. Kamu jangan lupa. Semua rencana kamu terhadap aku gak akan pernah berhasil. Kamu nggak punya perasaan ya, Aldi? Terus kalau aku sama anak kamu terdampar gimana? Solusinya sangat gampang. Kamu mau tahu? Telepon aja laki-laki yang sudah menghamili kamu. Halo Aldi? Paling banget sih dia. Sekarang kamu udah tampan. Aku doain mudah-mudahan interview kamu lancar ya. Insya Allah, Allah mendengar doa yang kamu panjatkan. Dan dengan kehendaknya, semuanya pasti akan mudah untuk kita. Amin. Kamu benar. Oh ya, aku boleh tanya sesuatu nggak sama kamu? Apa itu? Seberapa besar kamu mencintai aku? Kenapa kamu tanyakan? Mana bisa aku membandingkan rasa cintaku padamu dengan sesuatu yang ada di dunia ini?
Kalau gitu kamu pasti mau kan melakukan sesuatu yang aku minta? Pasti aku lakukan. Katakan saja. Aku mau kamu jangan sampai terpancing emosi oleh Aldi. Masalahnya, Aldi itu selalu memancingku, Najwa. Hidup itu penuh dengan cobaan. Dan aku yakin orang baik seperti kamu pasti akan mampu menghadapi cobaan itu. Lebih baik kamu menghindari. Aku akan mencobanya. Aku pergi ya. Aku antar. Ya udah, kamu hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tidak Pak, Anda sama sekali tidak terlambat. Syukurlah. Silakan Pak, ini ruangannya. Terima kasih. Dengan pengalaman Anda yang saya lihat, Anda memiliki potensi yang cukup besar, Pak Rehan. Terima kasih, Pak. Halo, selamat siang Pak Aldi. Rasain kamu, Rehan. Kamu pikir gampang berurusan dengan aku? Sampai kapanpun. Aku akan kejar kamu, Rehan. Kita lihat seberapa kuat kamu ngadepin aku. Sebentar. Assalamualaikum Pak Erwin. Waalaikumsalam Pak. Pak Erwin, saya Aldi. Saya dapat informasi kalau sekarang ada arsitek turunan India lagi ngelamar di tempat Anda. Demi hubungan baik kita, saya mohon bantuan dari Pak Erwin. Orang tersebut jangan diterima ya. Sebetulnya saya ingin sekali Anda bergabung bekerja sama dengan kami. Tapi sayangnya posisi ini sudah ada yang menepati. Maaf. Baru saja tadi Pak Aldi kan yang menelpon Bapak. Bapak tidak usah jawab. Saya sudah tahu jawabannya. Terima kasih, Pak. Rehan. Apa kamu sudah yakin kamu akan meninggalkan kantor ini? Ya, Aldi. Aku sangat yakin meninggalkan kantor ini. Tapi kamu tahu kan, kalau aku tidak menginginkan kamu mendapatkan pekerjaan, itu akan sangat mudah. Aku punya banyak relasi di dunia bisnis ini. Itu aku tahu. Dan aku sudah melihat apa yang kamu lakukan. Tidak perlu lagi kamu menjelaskan semua itu padaku. Untuk itu, Rehan, aku saranin kamu menarik lagi surat pengunduran diri kamu. Kamu masih dibutuhkan di perusahaan ini. Kita bisa maju bersama-sama di sini. Kamu manusia biasa, Aldi. Kamu bukan Tuhan. Kamu tidak bisa mengendalikan kehidupan orang. Itu harus kamu terima. Jika, kalaupun aku harus bekerja, aku akan bekerja dengan bantuan Allah. Aku orang beragama, aku percaya. Aku juga percaya bahwa kamu tidak akan mudah mendapatkan pekerjaan dengan secepat itu. Siapa coba? Zaman lagi susah seperti ini akan memberikan kamu pekerjaan dengan mudah.
Aku yang akan memberikannya. Berani-berani sekali kamu menginjakan kaki di kantor ini. Masih punya nyali. Maaf jika kamu kecewa. Aku kesini menjemput calon manajer baru aku. Tapi, Dion, kita belum membicarakannya. Kita belum punya kesepakatan. Udah, tenang ya, tenang. Justru itu, aku mau menawarkan kamu sebuah posisi. Menjadi manajer di yoga company. Gimana? Jadi semua rencana kamu itu untuk menantang aku. Aldi, satu-satunya orang di dunia ini yang berani menantang kamu. Itu adalah aku. Dan gimana, Rehan? Aku perlu keputusan kamu sekarang. Kamu mau ikut bekerja dengan aku, atau mau membiarkan Aldi menghancurkan hidup kamu? Dion, aku belum yakin dengan yang kamu tawarkan. Aku butuh waktu. Ya udah, aku kasih kamu waktu untuk berpikir. Tapi jangan terlalu lama. Percayalah, Rehan. Masa depan kamu dan juga Najwa akan cerah jika bekerja dengan aku. Dion, kamu jangan lupa. Rehan itu sahabat aku. Dia nggak akan mungkin bekerja sama dengan kamu. Kamu lupa. Rehan itu sudah banyak berutang dengan papi, terlebih sama aku. Jadi dia nggak akan pernah bekerja dengan orang yang akan menentang aku. Itu nggak akan mungkin terjadi. Aku akan terima tawaran dari Dion. Kamu serius? Iya. Aku pernah menjadi adik kamu. Tapi waktu itu kamu lebih mementingkan Rehan daripada aku. Dan sekarang apa? Dia udah merebut segala-galanya daripada kamu. Cinta, harga diri, kepercayaan. Dan yang paling mengerikan, dia udah berani menantang kamu. Selamat menikmati kekalahan kamu, kakak tiri aku. Perang akan segera dimulai. Bu, maaf. Dari tadi kita muter-muter aja nih. Tujuan ibu kemana ya, Bu? Ke Pak, nanti kita berhenti di depan aja ya, Pak. Baik, Bu. Pak, berhenti situ ya. Oke, makasih ya, Pak. Saya nggak punya uang nih. Nih lihat aja kalau nggak percaya nih. Periksa aja mana ada uang di sini. Orang saya lagi susah juga. Pasti ibu bohong deh. Ya udah cek aja. Belum puas carinya. Oh nggak ada juga. Hentikan, Pak. Kalau kau tidak hentikan, akan kutelepon polisi sekarang. Bapak ini siapa, Pak? Bapak suaminya. Asal Bapak tahu ya, Pak ya. Istri Bapak ini naik taksi saya, harganya sudah 120.000, Pak. Dan bayarannya kurang. Pak, ini bukan suami saya. Salah Bapak sendiri, argonya nggak dimatiin. Ya iyalah, naik terus. Tuh kan ibu bohong lagi kan. Suami ibu pakai mobil bagus begini, Bu. Ibu masih bohong sama saya. Bu, saya cuma supir, Bu. Sudah, tolong dengarkan aku. Berapa yang dia belum bayarkan padamu? Akan kubayarkan. 20.000, Pak. Ini, ambil kembalian. Nah, gitu kan enak. Ya, makasih ya, Pak. Bu. Maaf ya, udah ngerepotin kamu. Tapi aku emang nggak bawa uang sama sekali. Tidak apa-apa.
Aku akan mengantarmu. Kamu mau kemana? Katakan saja. Terima kasih atas bantuan kamu. Aku boleh tahu nama kamu? Namaku Zain dan aku dari India. Aku kemari sebagai turis di Jakarta. Jadi kamu mau kemana? Akan kuantar dengan mobilku. Sebenarnya aku juga bingung mau kemana. Aku ikutin aja langkah kaki aku membawa aku kemana. Ini aneh sekali. Kamu naik taksi dan kamu tidak tahu kemana tujuanmu. Aku diusir sama suami aku. Namanya Aldi. Jadi ini Anita. Manusia macam apa Aldi ini? Bukan hanya Najwa yang dihancurkan dan disakiti, tapi istrinya yang sedang mengandung juga ia perlakukan seperti ini. Maaf, kayaknya aku salah orang. Aku pikir kamu kenal sama Aldi. Tidak. Kamu tidak salah. Aku memang mengenal suamimu. Ya, aku disakitin sama dia, aku diusir sama dia, dan keuangan aku juga diblokir sama dia. Sekarang aku nggak tahu mesti gimana, aku nggak tahu mesti tinggal di mana, aku nggak punya kerjaan lagi, dan sekarang aku lagi hamil. Begini saja, kamu bisa ikut ke rumahku dan tinggal di rumahku. Kamu serius? Iya, aku tidak main-main Anita. Kamu bisa bekerja di perusahaanku dan kau bisa mendapatkan uang untuk mengurus dirimu sendiri dan juga bayimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Zain, makasih banyak. Iya, sama-sama. Kita berangkat? Ayo. Najwa, Rehan, kamu kelihatan senang sekali, ada apa? aku dapat pekerjaan. Alhamdulillah. Terus aku yakin kamu pasti memang diterima di situ. Tapi bukan dari perusahaan yang sebelumnya. Oh ya? Terus kamu kerja di mana? Iya, aku di yoga company. Rehan, tapi yoga company itu kan milik Dion. Kamu kan tahu dari dulu Aldi nggak pernah akur sama Dion. Iya, tapi Dion yang menawari aku pekerjaan dan Aldi justru menghalangiku untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi Dion menawariku pekerjaan di saat yang benar-benar tepat. Tapi aku cuma takut Aldi pasti nggak akan terima kalau kamu bekerja di perusahaannya Dion. Iya. Walau gimana pun, kamu dan Aldi itu kan teman. Iya, itulah yang seharusnya terjadi. Tapi tidak. Aldi tidak menunjukkan sebagai teman baik untukku. Malah sebaliknya. Teman akan membantu teman yang lainnya. Tapi justru Aldi menyulitkan aku. Begitulah. Aku pikir aku dan Aldi bukan sebagai sahabat lagi sekarang. Yaudah. Apapun keputusan kamu, aku akan mendukung kamu. Asalkan kamu harus yakin, kamu jangan sampai terjebak lagi oleh Dion. Tenang, Najwa. Aku tidak akan bertindak bodoh. Percaya. Mari. Aldi? Rehan, Najwa. Iya. Aku Aldi. Apa kabar Aldi? Apa kamu puasa? Alhamdulillah. Terima kasih. Aku cuma minta doa aja. Sama seperti beberapa tahun lalu ketika kita masih menikah. Kamu selalu mendoakan aku. Aldi, aku mohon tolong jangan ungkit-ungkit lagi masa lalu. Permisi. Rehan. Aku mau menawarkan 25% dari Hario Company Holding. Buat kamu tanda tangan. Tidak, Aldi. Aku pikir tidak ada yang perlu aku tanda tangani untukmu. Setelah semua yang terjadi, kenapa baru kamu minta sekarang? Kenapa tidak kamu tawari aku saat aku di kantor tadi? Kamu memberikan penawaran ini karena kamu tahu aku akan kerja pada Dion. Rehan, aku bisa jelasin semuanya. Perkaranya sangat mudah. Aku pikir sudah tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Sudah selesai. Oke. Kalau kita belum mencapai jalan tengah, aku yakin ada orang yang bisa mencari jalan tengah buat kita.
Najwa? Najwa? Astagfirullahaladzim. Ada apa Aldi teriak-teriak kayak gitu? Apa nggak cukup Rehan udah menemui dia? Kenapa kamu panggil Najwa? Urusan ini adalah urusan kamu dan aku. Untuk apa melibatkan Najwa? Kita adalah sahabat. Paling tidak kita butuh orang ketiga untuk memberikan jalan tengah. Ada apa? Najwa, aku hanya ingin minta pendapat dari kamu. Sudah Najwa, kamu masuk saja. Ini biar aku selesaikan. Tinggalkan kami. Kamu tahu Aldi, kamu bawa kontrak ini dan carilah orang lain untuk jadi pesuruhmu. Aku tidak mau jadi pesuruhmu lagi. Kamu bilang apa? Pesuruh kamu? Rehan, sejak kapan aku menjadikan kamu sebagai pesuruh? Kamu lupa, kita itu sahabat. Kamu tidak ingat Aldi? Aku mengingat semuanya, tapi kelihatannya kamu sama sekali tidak ingat. Mungkin perlu aku ingatkan. Kamu bilang kita sahabat. Tapi kamu temanku sudah menyuruhku untuk menceraikan istriku sendiri. Untuk kamu nikahi. Dan terpaksa aku pun mengiyakan kemauanmu itu. Itu karena persahabatan kita. Maksud kamu apa? Kamu ngelakuinnya? Tidak. Aldi, masalah ini bisa selesai dengan satu janji. Aku bisa menjanjikan padamu, demi persahabatan kita, aku tidak akan melawan perusahaan Om Haryo. Itu bisa aku pastikan. Rehan, aku tahu kalau kamu memang kecewa, kita bisa selesaikan baik-baik. Ini tawaran tidak pernah aku kasih ke orang lain. Putusanku soal penawaranmu itu sudah sangat jelas. Aku harus masuk sekarang. Rehan! Rehan, tunggu! Rehan, kalau kamu tetap tidak mau bekerja sama dengan aku, Astagfirullahaladzim, itu aku Aldi. janji, Mau apa lagi aku dia? nggak akan pergi dari sini. Aku akan terus tungguin Aku kamu juga tidak tahu. sampai kita mau bicara. Biar aku temui dia. Hentikan semua ini, Aldi. Kalau kamu terus begini, aku bisa mengambil sikap. Kalau kamu bisa mengambil sikap, aku juga bisa. Keputusanku itu, aku ambil berdasarkan karena aku tidak mau bekerja di perusahaanmu itu lagi. Tidak mau lagi aku terlibat di sana. Kamu bersikap begini, seperti biasa. Kamu sangat egois. Kamu bersikap seperti anak-anak dan kamu tidak sadar itu. Kalau begitu kita bicara baik-baik. Kau bawa ke dalam. Bicarakan dengan Najwa. Ambil keputusan yang terbaik. Tolong. Rehan. Oke. Kalau kamu tetap menolak, aku nggak akan beranjak dari sini. Aku akan tungguin sampai kamu mengambil keputusan kalau kamu akan bergabung dengan perusahaan aku. Oh ya, Anita, aku ingin kamu menganggap ini rumahmu sendiri. Dan kamu ingin makan atau minum sesuatu? Kamu butuh asupan kan karena kamu sedang mengandung. Kuambilkan sesuatu untukmu. Ini keberuntungan buat aku. Bertemu dengan temannya Aldi. Aku yakin Aldi akan mati berdiri jika dia tahu Zain yang menolong aku. Tapi lebih baik Aldi nggak tahu sama sekali. Biar aku lebih bebas lagi mengetahui siapa laki-laki India ini. Hai cewek, baru datang dari kampung ya? Jangan sembarangan kamu.
Saya dari India. Dari India. Kok ngambil artis India? Bisa pengganggu. Tuan Aldi? Tuntun, kamu juga ada di Jakarta? Iya, Tuan. Tuan, kenapa berdiri di sini? Bukan urusan kamu. Saya mau berdiri di sini terserah saya. Ya sudah. Tapi apa lebih baik berdiri di situ saja, Tuan? Lebih teduh. Saya sudah bilang tadi, kalau saya tidak akan pindah dari sini. Mau 1 senti, mau 2 senti, tetap aja saya mau berdiri di sini. Jadi jangan nyuruh saya pindah. Ya sudah, kalau Tuan Aldi berkeras, saya masuk dulu ya. Permisi, Tuan. Udah sana. Nona Najwa, saya melihat Tuan Aldi di depan dari tadi. Iya, karena Adil menginginkan Rehan untuk kembali bekerja di perusahaannya. Saya bawakan payung ya, Non, supaya Tuan Aldi tidak kepanasan. Kasihan puasanya, takut batal nantinya. Ya udah, iya, tolong berikan payung untuk Aldi. Ya Allah, aku nggak boleh suuzon. Semoga aja Aldi tidak berpikir macam-macam dengan aku memberikan payung. Ini semua semata-mata supaya puasanya nggak batal. Apa lagi, Tuntun? Ini saya bawakan payung. Nggak perlu. Udah pergi aja sana. Saya mau di sini aja. Tapi ini Nona Najwa yang memintanya. Sini payungnya. Nona Najwa yang bilang. Yang nyuruhin. Kamu bilang sama Najwa. Aku ucapkan banyak terima kasih dan terima kasih juga buat perhatiannya ya. Terima kasih. Itu artinya Najwa masih mencintai aku. Buktinya dia masih kasih perhatian buat aku. Ya Allah. Anita, aku tidak mengerti kenapa suamimu tidak menerimamu dan mengusirmu dari rumah. Maaf, Zain. Aku lagi nggak pengen ingat kejadian pahit yang aku alami dalam rumah tangga aku. Maafkan aku, Anita. Aku bukan mau mengungkit masalah ini. Aku hanya merasa prihatin pada keadaanmu. Sekali lagi maafkan aku. Aku ngerti kok, Zain. Makasih banyak ya atas kebaikan kamu udah menampung aku di sini. Oh iya, soal perusahaan konstruksi di mana aku akan berinvestasi, apakah kamu tahu tentang perusahaan Dion Haryokusumo? Jadi kamu pengen invest di perusahaannya Dion? Maksudnya Pak Dion Haryokusumo? Iya, sebagai istrinya Aldi, kamu pasti tahu tentang perusahaan Dion ini kan? Kamu yakin bisa percaya sama aku dan kasih job itu ke aku? Iya, saat ini Anita kamu hanya harus mempelajari tentang proposal itu karena aku butuh resumenya. Itu saja. Ya udah, aku akan bantu semampu aku ya. Baiklah, kalau begitu ini kartu namanya Dion. Kamu bisa hubungi dia dan bilang kalau kamu wakilku untuk urusan kesepakatannya. Baiklah, kalau begitu aku sekarang akan ke kantor. Makasih ya, Zain. Halo. Selamat siang, Pak Dion. Siang. Saya sekretaris Pak Zain Abdullah. Apa kita bisa bertemu untuk membicarakan masalah perjanjian kerja? Bisa, Bu, bisa. Oke. Oke. Saya tunggu ya, Bu ya. Makasih. Bagus, Dion. Kamu berhasil membuat Zain percaya untuk berinvestasi. Buktinya sebentar lagi dia akan mengirimkan sekretarisnya ke sini.
Dengan bergabungnya Zain, maka akan lebih mudah buat aku untuk menghancurkan Aldi. Kamu ngapain kesini? Aku mau ketemu sama kamu. Aku udah bilang kan kalau aku nggak mau tinggal lagi sama kamu. Jadi kamu tolong jangan bikin malu aku dengan mendatangi kantor ini. Oke. Aku akan pergi. Dan aku akan bilang sama Zain kalau kamu nggak mau ketemu sama manajer yang udah ditunjuk untuk mengurus semua perjanjian kerja dengan Yoga Company. Kamu manajernya Zain? Nggak mungkin, aku nggak percaya. Aku kesini bukan buat bikin kamu percaya kok. Dan aku juga nggak ada waktu untuk berbicara apapun sama kamu. Jadi, yaudah, aku pergi ya. Tunggu. Oke. Kita bicarakan di dalam aja. Sekarang tunjukkan semua dokumen perjanjian kamu. Anita, kita kan udah saling mengenal. Jadi kamu nggak perlu membacanya lagi. Tinggal tanda tangan aja. Justru karena aku kenal kamu, aku harus baca ini dengan sangat teliti. Supaya kamu nggak berbuat licik. Aku tahu kok, kamu orangnya nggak bisa dipercaya soalnya. Nih. Udah berjam-jam Aldi berdiri di depan sana. Aku khawatir dia akan dehidrasi karena dia sedang berpuasa. Najwa, kamu masih mencintai Aldi? Astagfirullahaladzim, Rehan. Kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu? Apa kamu meragukan aku? Najwa? Najwa, buka pintunya, Najwa. Najwa, tolong maafkan ucapanku, Najwa. Najwa, tolong. Rehan, kamu kenapa? Bu, Najwa masuk ke dalam dengan menangis dan itu semua salahku. Aku sudah mengajukan pertanyaan salah. Rehan, kamu tuh harus tahu, senjata perempuan itu cuma nangis, cuma air mata. Lebih baik sekarang kamu diemin aja, ntar juga berhenti sendiri. Udahlah, masalah kayak begini gak usah kamu pusingin, ya? Najwa, buka pintunya, tolong. Maafkan aku, Najwa. Tolong, Najwa, buka pintunya. Najwa. Najwa, tolong keluarlah dari kamar. Najwa, jangan kamu begini. Keluarlah dari kamar. Aku minta maaf, Najwa. Keluarlah dari kamar. Rehan. Najwa, kenapa? Dia marah padaku tadi. Marah? Marah kenapa? Aku hanya bertanya, apakah dia masih mencintaimu? Rehan, jelas-jelas Najwa itu mencintai aku. Kamu masih mempertanyakan soal itu? Najwa itu jelas-jelas adalah cinta sejati aku. Dan dia mencintai aku juga. Akhirnya. Najwa, keluarlah dari kamarmu. Tolong, Najwa, aku menyesal. Najwa. Ayo Najwa.
Keluar dari kamar itu, Najwa. Aku tahu kamu sangat mencintai aku, Najwa. Ayo kita ungkapkan sama-sama ke semua orang, Najwa. Astagfirullahaladzim, ada apa lagi ini? Apapun yang terjadi, kita akan hidup bersama, Najwa. Tolong keluar dan samperin aku. Aku mencintaimu, Najwa. Bunda, Apapun yang terjadi, kita akan hidup bersama, Najwa. Aku minta maaf, Najwa. Ya ampun. Apa sih yang terjadi dengan semua laki-laki ini? Kenapa sih semuanya mengejar Najwa? Heran saya. Aku minta maaf, Najwa. Rehan! Kamu sama sekali tidak boleh memegang tangannya Najwa. Karena Najwa itu haknya aku. Cukup! Cukup, Aldi. Ini urusan kami. Aku minta maaf, Najwa. Aku sangat menyesal. Gara-gara Aldi lah. Pertanyaan tadi terpaksa aku ajukan. Sungguh aku tidak ingin kamu jadi marah. aku gak mungkin marah sama kamu, Rehan. Kamu adalah suami aku. Tidak seharusnya itu kupertanyakan. Tidak seharusnya aku meragukanmu. Aku menyesal. Gak apa-apa, Rehan. Aku bisa ngerti. Tapi walau bagaimanapun juga, Aldi adalah mantan suami aku. Dan kalau memang Aldi masih mencintai aku harap kamu bisa mengerti apa yang dia lakukan sekarang ini. Tapi aku mohon kamu percaya sama aku, Rehan. Insya Allah aku bisa menjaga amanah pernikahan kita. Maafkan aku, Najwa. Sekali lagi maafkan aku. Aku akui, kadang aku merasa cemburu pada Aldi. Karena dia masih sangat mencintaimu. Sementara dia tahu kalau kamu sudah jadi istri. Aku tahu dia melakukan semua itu karena terobsesi padamu, Najwa. Kamu kenapa, Rehan? Kenapa kamu kelihatannya melamun? Aku hanya ingin berterima kasih karena kamu sudah memaafkan kesalahanku. Aku benar-benar minta maaf ya. Aku udah sempat membuat kamu panik. Tidak apa-apa. Kamu sudah memaafkan. Sekarang aku sudah lega dan sudah tenang. Dan Aldi, walau aku tahu dia masih mencintaimu. Tapi aku tidak akan mengajukan pertanyaan itu lagi. Tidak akan. Aku juga berjanji tidak akan meragukan. Karena kamu sepenuhnya sudah aku miliki. Alhamdulillah kalau kamu percaya sama aku, Rehan. Tentu saja. Aku percaya padamu, Najwa. Sepenuhnya aku percaya padamu, tapi tetap saja aku merasa ketakutan, Najwa. Aku takut kehilangan kamu. Najwa. Itu sakit, Najwa. Tersenyumlah, Najwa. Hanya dengan senyummulah aku bisa merasa lebih tenang. Ayo, senyumlah. Baiklah, aku akan tersenyum, tapi dengan satu syarat. Kamu harus mengajak aku buka puasa di luar. Oke. Boleh. Sakitnya tuh di sini. Semua orang yang tinggal di rumah ini kelihatannya sudah tidak waras. Sebentar menangis, sebentar tersenyum, bentar lagi pasti teriak-teriak. Sebetulnya terbuat dari apa sih hati mereka? Munafik semua. Ada kabar buruk. Aduh, ada apa lagi sih sayang? Anita udah bekerja nggak sih? Gak mungkin Dion, Anita itu gak ngerti apa-apa soal bisnis. Itu nggak penting. Tapi Mami tahu apa tugasnya sekarang.
Apa? Ayo bilang sama Mami, jangan bikin teka-teki. Anita, dia udah menjadi seorang manajer di perusahaannya Zain. Dan dia yang mengurus semua dealing dengan yoga company ini. Tapi kok bisa ya Dion? Kok bisa dia kenal duluan sama Zain daripada Mami? Mami jangan mentingin diri Mami sendiri. Gimana dengan kerja sama aku? Hah? Semuanya bisa jadi kacau gara-gara Anita. Dion, kamu harus melakukan apa saja untuk meyakinkan Anita. Kalau perlu kasih dia uang yang banyak. Dia itu kan perempuan mata duitan. Jangan sampai dia menggagalkan kerjasama kamu dengan Zain. Karena kalau sampai itu terjadi, rencana Mami untuk berkenalan dengan Bapak Abdullah, ayahnya Zain juga bisa gagal. Oh ya, kamu tadi ketemu dengan Dion dan sudah bahas proposalnya? Oh ya, tadi aku udah ketemu sama Dion dan kita udah bicara banyak soal pembangunan resort itu, tapi aku ngerasa aku nggak suka aja sama cara dia menjelaskan tentang pembagian hasil kerjasama kita. Apa yang dia katakan? Jadi gini, aku nanya kapan kita akan balik modal. Dan dia bilang kita akan balik modal itu setelah 10 tahun dari sekarang. Dan masa kita cuma dapat 30% keuntungan? Apakah sudah benar perhitungannya? Aku nggak bohong, dia emang ngomong kayak gitu. Lalu, apa kita harus mengulang perjanjian itu dan mempelajari proposalnya lagi? Maaf ya Zain, tapi aku ngerasa dia pengen ngejebak kamu. Jadi, menurutmu Dion mencoba untuk menipuku? Dari semua yang aku dengar tadi, aku yakin dia pengen nipu kamu. Makanya tadi aku batalin semuanya karena aku ngerasa ini gak fair buat kamu. Maaf ya, aku lancang. Tapi kalau kamu pengen bikin perjanjian lagi gak apa-apa, aku bisa atur. Tidak. Aku justru malah merasa sangat bangga padamu karena kamu punya insting bisnis yang baik. Dan aku sama sekali tidak menyangka. Sama-sama Zain. Aku melakukan ini semua karena aku pengen balas kebaikan kamu. Kamu udah kasih aku tempat tinggal, udah kasih aku job juga kan? Sama-sama Anita, dan untuk jasamu ini aku akan traktir makan malam. Itu pun kalau kau mau. Makasih ya kamu mau kasih aku penghargaan segitu besar. Menurut aku luar biasa loh seorang bos mau makan sama seorang karyawan. Roy, aku benar-benar minta maaf ya. Kenapa kamu harus minta maaf? Kalaupun aku cemburu, itu karena aku mencintaimu. Aku bicara seperti tadi ke Aldi. Supaya Aldi pergi dari depan rumah ini. Aku kasihan sama dia. Cuaca di luar itu kurang bersahabat. Aku takut kalau nanti dia malah sakit. Aku ngomong kayak gini, aku harap kamu gak cemburu ya. Tentu saja tidak. Justru aku jadi kasihan sama dia. Aku tahu mungkin kita harus berbuat sesuatu untuknya. Mungkin dia akan pulang dan itu akan membuat keadaan kita jadi lebih baik. Kamu sudah benar. Jadi aku tidak cemburu karena hal itu. Aldi. Akhirnya kalian mau keluar juga. Jadi gimana? Aku minta maaf, Aldi. Kami mau keluar untuk berbuka puasa. Iya Aldi, kamu masuklah ke dalam. Ibu sudah menyiapkan makanan untuk kamu berbuka. Aku sama Rehan mau buka puasa di luar dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Aldi. Berani benar, Rehan. Dia memanfaatkan penderitaan aku di atas segalanya. Dan ninggalin aku begitu aja. Ini udah kelewatan.